Shalom Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bersyukur kita boleh berkumpul bersama pada hari ini di kebaktian umum yang kedua. Dengarkanlah panggilan ibadah yang saya ambil dari Mazmur pasal 95 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Mari kita bersama kita mempersiapkan diri kita, hati kita untuk kita boleh masuk ke dalam pelataran Tuhan yang kudus. Mari kita bersama tundukkan kepala, kita akan bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mari bersama kita akan meninggikan pujian penghormatan kita bagi Allah Tritunggal, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa atas hidup kita. Hormat bagi Allah Bapa. Kepala kita menghampiri Tuhan dengan hati yang sujud menyembah di bawah tumpuan kaki-Mu. Kami datang seraya mempersembahkan korban syukur atas cinta kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup kami selaku umat percaya. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengantar kami tiba di rumah-Mu bersama dengan saudara-saudara seiman yang lain untuk beribadah kepada Dikau. Sebelum kami melanjutkan ibadah ini, kami ingin menghampiri Dikau, membuka kehidupan kami, memohon Roh Kudus menyinari kami, berbicara kepada kami, menyingkapkan kehidupan kami. Jikalau ada dosa dan salah yang kami perbuat di hadapan Tuhan dan sesama kami ingin mengakuinya di hadapan Tuhan. Tidak ada hal yang ingin kami sembunyikan, karena kami sadar bahwa tidak ada satupun perkara dalam hidup kami yang dapat kami sembunyikan dari mata-Mu ya Tuhan. Karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami. Kiranya ibadah ini berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu. Seluruh pelayan Tuhan, layakanlah kami semua. Dan setiap jemaat Tuhan yang telah hadir, sapalah mereka ya Tuhan.
sehingga kami semua boleh pulang membawa berkat yang besar yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan memohonkan semua ini. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kembali saya ingin menyapa saudara sekalian semua, shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur jika pada hari ini sampai detik ini kita masih diberkati dan disertai oleh Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita semua akan bersama-sama menyaksikan nantinya peneguhan pengurus di dalam gereja kita GKI Leon Rungkut ini. Sungguh penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Amin saudara. Jika Tuhan tidak menyertai kita, maka kita tidak akan mungkin bisa sampai pada detik ini, sampai pada hari ini. Mari bersama kita akan kembali menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, 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 anugerah-Mu. Naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Puji nama Tuhan, penyertaan-Nya di dalam hidup kita. Mari bersama kita bangkit berdiri, kita pujikan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan, angkat suaramu, angkat tanganmu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu
Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, rasakan anugerah Tuhan mengalir dalam hidup kita. Sungguh luar biasa indah kebaikan-Mu ya Tuhan. Semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. Dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Biarlah kasih dan sayang-Mu menjadi kekuatan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, kasih dan sayang, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi, kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Silahkan duduk. Sungguh luar biasa anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah memasuki minggu ketiga di awal bulan, di tahun yang baru. Penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Mari kita bersama, kita akan bersorak-sorai, kita akan menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita bersama akan memuji Tuhan sambil bertepuk tangan. Ku naikkan syukurku. Dengan lebih bersemangat lagi kita memuji Tuhan, sebab kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Syukurku, ku naikkan syukurku, ku akan berhenti.
pujian ini sambil lebih bersemangat lagi. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku takkan memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Supaya lebih bersemangat, saya undang Bapak Ibu untuk kembali bangkit berdiri lagi. Kita bersama, kita pujikan pujian ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Jemaat dipersilakan duduk. Pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Pendeta Karyanto. Mari bersama kita akan mempersiapkan diri kita, hati kita, pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Mari bersama kita akan memujikan pujian, sebab dialah satu-satunya pengharapan kita. Walau dunia kita sudah berubah, namun kasih-Nya tidak pernah berubah bagi setiap kita. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai
selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kita ulangi pujian bersama jemaat, mari bersama. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Kita berdoa. Bapa, kami akan membaca kitab suci dan belajar daripadanya. Kami mohon Roh Kudus, Roh kebenaran itu memimpin setiap kami, menyapa setiap pribadi yang ada di ruangan ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami rindu mendengar sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami, menjelaskan kepada kami semua apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan lebih daripada itu, kami bukan saja belajar dan menjadi tahu, tetapi berikanlah kepada kami hati yang rindu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kesempatan ini menjadi kesempatan kami boleh semakin mengenal Tuhan dan kehendak-Mu, membawa kami lebih dewasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan memohonkan semua ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 3.
Tetapi kita akan baca satu konteksnya dari Lukas pasal 11 ayat 53 sampai 12 ayatnya yang ketiga. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Lukas pasal 11 ayat 53 sampai 12 ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Sampai sedemikian jauh pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkan, menyimpan dalam hatinya serta melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca keempat Injil, kita akan mendapatkan bahwa hubungan Tuhan Yesus dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu sungguh tidak harmonis. Banyak kali catatan di dalam kitab Injil yang menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengecam dengan keras kehidupan, tingkah laku, tutur kata orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Saya kasih contoh salah satunya, ya. Saya sengaja hanya pilih satu bagian saja. Dari Matius pasal 23 ayat 25 sampai 27 dikatakan begini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Saudara-saudara sekalian, kalau Tuhan mengecam orang-orang sederhana, ya mungkin orang sederhana itu nggak bisa buat apa-apa. Tapi ahli Taurat ini adalah orang-orang ternama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang dididik untuk belajar mati-matian tentang hukum Taurat. Lalu orang-orang Farisi adalah orang-orang yang sangat disegani, dihormati. Mungkin ada sebagian kita yang berpikir siapa itu orang Farisi gitu ya. Jadi di dalam masyarakat Yahudi pada zaman itu, ya di dalam sektor keagamaan itu ada banyak sekte-sekte, masyab-masyab. Ya, kalau di Indonesia sekarang mungkin ada Pentakosta, ada Protestan, ya ada Katolik, kurang lebih seperti itulah. Jadi orang Farisi punya pandangan begini, orang Saduki punya pandangan seperti ini, seperti itu. Kalau di Muslim ada Muhammadiyah, ada NU, ya kurang lebih seperti itu. Tapi intinya para ahli Taurat dan orang Farisi ini adalah orang-orang yang terpandang, yang memang suka dihormati juga. Nah sekarang mereka bertemu dengan Tuhan Yesus yang blak-blakan, yang apa adanya, celakalah kamu. Kamu seperti kuburan, luarnya dilabur putih tapi dalamnya bau bangkai. Seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kali ini
Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada murid-muridnya dan orang banyak yang mendengarkan tentang kehidupan orang munafik, yaitu orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan Tuhan memakai metafora ragi. Kalau kita tanya anak-anak kecil sekarang, kamu tahu ragi? Kebanyakan nggak tahu. Tapi kalau Bapak Ibu tanya saya yang usianya sudah 63, saya tahu ragi. Karena dulu mama saya itu suka sekali bikin roti. Ya, ada baskom agak besar, dimasukkan terigu, gula, telur, ada ragi. Dikocok-kocok ya. Lalu sebentar lagi mulai mengembang. Ya, jadi adonan roti yang makin membesar. Pada waktu Tuhan Yesus berbicara tentang ragi, para pendengarnya itu langsung tahu. Karena pada zaman itu hampir setiap rumah memang membuat rotinya sendiri. Dan ragi menjadi benda yang mereka sangat kenal. Kalau zaman sekarang banyak bakery, ya banyak toko-toko kue. Sehingga orang tua kita jarang sekali ya untuk bikin sendiri roti seperti zaman mama saya itu ya, kakek saya gitu, buat sendiri ya, ada oven sendiri dan segala macam seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya metafora ragi tidak hanya berbicara tentang kemunafikan orang-orang Farisi. Ada bagian firman Tuhan lain yang di mana Tuhan berbicara tentang kerajaan sorga, Tuhan juga pakai metafora ragi. Nah, dan ia menceritakan perumpamaan ini kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Jadi Bapak Ibu kita melihat di sini, Tuhan Yesus juga memakai perumpamaan ragi untuk kerajaan sorga. Yang intinya bahwa ragi ini berbicara tentang penetrasi. Ragi berbicara tentang pengaruh. Ragi berbicara tentang bagaimana dia sedikit demi sedikit merubah. Jadi kerajaan sorga juga seperti itu, dikatakan sedikit demi sedikit akan berkembang. Tuhan pakai perumpamaan ragi. Namun di dalam kesempatan yang ini Tuhan memakai istilah ragi dalam arti negatif, yaitu tentang kemunafikan orang-orang Farisi. Yang Tuhan lihat apa yang mereka ajarkan ternyata mereka tidak lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu definisi dari munafik? Yang pertama dikatakan berpura-pura percaya atau setia kepada agama atau hal lain, tetapi sebenarnya tidak. Yang kedua, suka mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Nah, ini orang-orang Farisi. Dan yang ketiga, bermuka dua. Nggak ada istilah bermuka 3, bermuka 4 ya. Bermuka dua maksudnya begini, dengan orang ini dia seperti ini. Dengan orang yang itu dia seperti lain lagi ya. Jadi bermuka dua, bisa banyak sekali kepribadiannya dengan orang-orang yang berbeda. Nah, sebenarnya menurut saya kalau kita mau jujur, mau teliti dengan mendalam, hakikat kemunafikan itu yang pertama menipu diri sendiri. Kenapa saya katakan menipu diri sendiri? Karena sebenarnya dia tahu persis apa yang ada dalam hatinya. Dia tahu persis apa yang dia pikirkan. Dia tahu bahwa tutur katanya, dia tahu perbuatannya itu tidak sesuai dengan isi hatinya. Bahwa dia sedang menipu orang itu. Dan ketika dia menipu orang itu, dia sebenarnya menipu dirinya sendiri. Dia bisa menipu orang lain, tapi dia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Dia sedang berbohong. Dia sedang memakai dunia ini sebagai panggung sandiwara. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, orang munafik itu hakikatnya sebenarnya orang-orang yang lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Coba kita pikir sama-sama ya. Bapak Ibu percaya Allah itu ada? Halo? Percaya. Kalau nggak percaya ngapain datang ke gereja, ya kan?
Hari Senin sampai hari Sabtu saya sudah capek kerja. Udah hari Minggu saya pakai tidur aja. Apalagi hujan-hujan sejuk sekali. Kalau kita nggak percaya Allah itu ada, ngapain kita mau datang melayani Tuhan? Ya. Udah saya pergi piknik aja, saya hiking, saya naik sepeda. Ya. Saya menghibur diri sendiri, berrekreasi. Tapi karena kita percaya ada Allah yang hidup, kita percaya pada Allah yang telah mengutus Yesus Kristus menebus saya dari hukuman kekal, saya bersyukur. Saya menyatakan rasa syukur saya untuk melayani Dia. Saya menyatakan rasa syukur saya untuk beribadah menyembah Dia. Tapi kita tentu tahu, kita sudah diajar dalam katekisasi bahwa Allah itu Allah yang Maha Tahu. Dia tahu persis apa yang ada dalam hati kita. Dia tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Jadi kalau orang munafik, ya, artinya apa? Artinya dia lebih takut kepada manusia. Ya. Dia tahu Allah itu Maha melihat. Dia tahu Allah itu Maha tahu. Tapi dia singkirkan itu. Dia tidak peduli. Dia lebih takut kepada manusia. Sehingga dia berupaya untuk menampilkan kehidupannya yang palsu di hadapan manusia. Bapak Ibu, perhatikan apa yang saya kutip ini. Alkitab jelas mengatakan Allah membenci kemunafikan. Banyak kali di dalam Alkitab kita Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi yang hidup munafik. Kita ingin berbicara lebih jauh, apa itu kemunafikan. Bapak Ibu pernah mendengar nama Billy Graham? Siapa di sini yang pernah mendengar nama Billy Graham? Kalau belum, nanti tolong pulang search di Google atau di YouTube. Bapak Ibu dengarkan khotbah Billy Graham. Atau cari di Wikipedia, cari tahu siapa beliau ya. Mengenal Billy Graham almarhum tidak rugi. Baru-baru ini Presiden Jimmy Carter meninggal dunia, usianya 100 tahun lebih. Beberapa tahun yang lalu Billy Graham meninggal dunia hampir 100 tahun. Ada banyak kesempatan mereka berdua ngobrol-ngobrol. Di akhir abad 20 dan di awal abad 21, semua presiden Amerika Serikat pada waktu diambil sumpahnya, yang melayani sumpah itu Billy Graham. Ya, seorang hamba Tuhan yang sangat disegani, yang sangat dihormati. Dia katakan begini, ketika kekayaan hilang, tidak ada yang hilang. Saya mau Bapak Ibu renungkan sebentar ya. Gampang apa sulit ini? Jujur jawab. Di tengah-tengah arus yang dahsyat materialistik, kalimat ini sulit sekali. Tapi saya ingin buktikan kebenaran dari kalimat ini. Saya menggembalakan jemaat puluhan tahun. Saya menemukan kasus-kasus ada jemaat yang mengalami musibah kebakaran. Zaman dulu orang tidak kenal asuransi Bapak Ibu ya. Orang belum berpikir asuransi. Sekarang ini aja ya orang mulai ada asuransi. Kebakaran habis. Keluar dari rumah tidak bawa apa-apa. Tapi selagi punya kesehatan, selagi masih punya harapan, tidak putus asa, masih punya asa. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya Yesus Kristus masih bisa memberikan kepada kita kekuatan dan harapan untuk terus berdiri. Saya melihat anak-anak Tuhan itu, jemaat itu sedikit demi sedikit membangun usahanya lagi. Dan jadi. Dan saya menemukan ada orang yang mengalami musibah bukan satu kali. Mengalami kebakaran bukan cuma satu kali. Mengalami kebakaran lalu pelan-pelan berdiri lagi. Mengalami musibah lagi. Tapi selagi masih ada kesehatan, masih ada semangat, masih ada harapan, berdiri lagi. Apakah Bapak Ibu pernah melihat orang seperti itu? Banyak. Jadi saya menyimpulkan betul ketika kekayaan hilang, tidak ada yang hilang.
Saya sering bilang kepada orang tua, kalau anakmu yang masih kecil, yang belum terlalu banyak mengerti, merusakkan HP-mu, ya, merusakkan buku, merusakkan kameramu, janganlah kamu sebagai orang tua sampai mengeluarkan kata-kata caci maki, kemarahan yang sedemikian rupa. Tapi ketika anakmu berbohong, ketika anakmu mencuri barang temannya, kamu sebagai orang tua tidak bersuara keras. Kapan kita harus bersuara keras? Kita harus bersuara keras. Kapan kita harus lembut? Kita harus lembut. Kalau soal materi, jangan bersuara keras. Bukan berarti kita tidak mengajar anak untuk menghargai materi, bukan itu. Tapi kita mau masalah karakter itu lebih penting. Billy Graham katakan, ketika kesehatan hilang, ada sesuatu yang hilang. Tadi ketika kekayaan hilang, tidak ada yang hilang. Tapi ketika kesehatan hilang, ada sesuatu yang hilang. Bicara kesehatan kepada anak-anak umur 20 tahun, umur 30 tahun, mereka nggak mengerti. Karena mereka masih kuat, bisa lompat sana, lompat sini, lari sana, lari sini. Tapi kalau bicara kesehatan dengan orang-orang seperti saya umur 60-an, kita baru ngerti. Iya, betapa berharganya kesehatan. Oh, saya nggak perlu kaya raya. Yang penting masih bisa makan, bisa pergi jalan-jalan. Ya. Apa yang kita perlukan cukup, cukuplah. Yang penting sehat. Daripada kita banyak uang, makan ini makan itu juga nggak bisa. Mau pergi sana sini juga nggak bisa. Ya. Kita baru pikir, iya, kesehatan itu lebih penting dari kekayaan. Artinya apa? Jaga kesehatan baik-baik. Jangan kerja untuk kekayaan sampai mengorbankan kesehatan. Poin kita yang ketiga. Billy Graham bilang sesuai dengan tema kita pagi hari ini, ketika karakter hilang, semua telah hilang. Apa itu karakter? Karakter adalah apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan ketika kita berpikir, tidak seorang pun yang mengetahui. Jadi setiap kita bisa tahu berdasarkan definisi ini, karakter saya itu bagaimana. Banyak orang tua tuh berpikir anak bodoh, anak bisa dikelabui, kita bisa bermain sandiwara di hadapan anak-anak. Anak gak bodoh. Pengalaman saya mengembalakan jemaat, banyak anak-anak yang menyimpang kemarahan kepada orang tuanya. Lause, papa saya kalau di rumah tuh nggak seperti di gereja. Anak-anak remaja, kalau kita melayani, diundang berkhotbah di sekolah-sekolah yang mahal, sekolah-sekolah Kristen yang mahal, ya, anak-anak orang kaya, ya, nanti kita bisa dengar tuh kalau mereka curhat. Banyak anak-anak dari keluarga orang kaya, anak-anak remaja khususnya, menyimpan kemarahan terhadap orang tua. Papa saya di rumah itu beda, nggak seperti di gereja. Kalau di gereja kelihatan terhormat sekali, di rumah beda. Jangan kita pikir kita bisa menipu anak kita. Kemunafikan itu sifat karakter yang buruk. Kita murid Kristus harus hidup berintegritas. Integritas itu salah satu bagian dari karakter yang agung. Apa itu berintegritas? Berintegritas itu artinya apa yang saya pikirkan, apa yang saya ucapkan, apa yang saya lakukan selaras.
Pada waktu saya kuliah di saat tahun 90-an, seorang misionari, dosen kami, almarhumah Lynn Newell, ya, Miss Newell biasa dipanggil, itu menceritakan tentang satu kasus. Suatu hari seorang misionari barat datang ke sebuah rumah jemaat Kristen siang-siang hari mendekati jam makan siang. Lalu tuan rumahnya tanya, apakah Bapak Ibu sudah makan siang? Orang barat itu biasanya ngomong apa adanya ya. Kalau orang Indonesia meskipun belum makan dia bilang sudah makan ya. Kalau saya belum makan saya bilang belum makan. Tapi saya bilang begitu, tapi jangan repot-repot. Nah, ada lanjutannya gitu ya. Jangan repot-repot gitu. Jadi orang barat ini bilang belum makan. Apakah mau makan di sini? Dijawab sama orang barat itu, mau. Tahu-tahu tuan rumahnya ngomel-ngomel di belakang pakai bahasa yang dia pikir orang barat ini tidak mengerti. Saudara-saudara sekalian, jangan seperti itu, ya kan? Kita boleh tanya orang kalau pas jam makan siang, apakah kamu sudah makan? Biasanya orang Tionghoa kan paling sering tanya sudah makan atau belum gitu. Ya. Kalau dia bilang belum, sorry ya, lagi nggak masak, lagi nggak ada persediaan makanan. Kalau kita mau layani dia, apa mau makan mie saya belikan. Ya, kalau enggak ya kita nggak usah tanya, jangan basa-basi gitu. Kelihatannya orang basa-basi itu bisa banyak teman, tapi ngeri juga. Ya. Pak Stephen Tong bertahun-tahun yang lalu pernah berkata, saya dengar, nggak apa-apa jadi orang sedikit kaku, tapi lempeng. Ya, ada banyak orang yang kelihatannya lincah ya, jago ngomong, tapi mengerikan. Saudara tidak akan aman bergaul dengan orang seperti itu. Saya kasih contoh yang kedua. Tadi pagi saya cuma kasih contoh yang ini ya. Seorang pendeta A datang kepada pendeta B. Ini kasus nyata. Saya tidak merekayasa. Pendeta A datang kepada pendeta B, menjelek-jelekan seseorang aktivis gereja C. Ya. Karena pendeta A ini nggak setuju si C ini jadi pengurus. Tapi waktu dia jelek-jelekan si C, pendeta B rekam. Direkam. Sekarang kan gampang rekam ya. Kenapa dia siap-siap rekam? Karena dia sudah mengenal baik pendeta A ini, dia katakan orang ini nggak bisa dipercaya. Kalau ngomong mesti ada saksi. Nah waktu itu nggak ada saksi, jadi dia rekam. Rekaman itu dia kasih ke C, sambil bilang begini, ini buktinya ada orang yang tidak setuju Bapak jadi pengurus. Tapi kami akan backup Bapak. Jadi ada tujuannya. Jadi si C dengar rekaman itu, wah habis-habisan dijelek-jelekin. Saudara sekalian, mengevaluasi orang itu halal, boleh mengevaluasi. Ya. Perusahaan-perusahaan besar itu mengevaluasi itu benar-benar face to face, atasan dengan bawahannya. Benar-benar apa adanya, ya evaluasi. Tetapi yang ini berbeda sekali. Setelah dia jelek-jelekan, beberapa hari kemudian pendeta A telepon C. Puji-puji. Bukan cuma puji-puji, mendoakan lewat telepon. Wih. Saya mau tanya, kalau Bapak yang ngalami kayak gitu, syok enggak Pak? Kaget. Karena dia kaget itulah sampai dia telepon saya, kasih tahu saya. Dia bilang saya tidak pernah menyangka. Saudara-saudara sekalian, Alkitab khususnya Tuhan Yesus jelas mengecam orang-orang Farisi karena kemunafikannya. Lalu bagaimana? Ya, apa yang Alkitab ajarkan untuk kita perhatikan? Bagaimana seharusnya kita hidup? Yang pertama, Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, jangan lengah. Karena dari situlah terpancar kehidupan.
Dalam Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Di dalam Alkitab kita, khususnya PL, kata hati di PL itu sebenarnya bukan cuma organ, ya, bagian tertentu dari tubuh kita, bukan. Kata hati itu digunakan berkali-kali di dalam Alkitab kita, khususnya di PL itu, untuk mewakili seluruh keberadaan kita manusia. Manusia batinia kita, pengertian kita, kehendak kita, seperti itu. Dan Amsal mengatakan, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Jadi pada waktu pikiran kita ingin memfitnah orang, pada waktu kita mulai ada kecondongan untuk berpura-pura, bermuka dua, sebagai orang percaya pasti ada suara Roh Kudus, ya. Kasih ingat firman Tuhan, jangan. Orang kalau pertama kali mencuri pasti debar jantungnya keras tuh. Jangan. Suara hati nuraninya, jangan. Tapi kalau dia sudah membiasakan dirinya mencuri, nggak ada lagi hati nurani. Istilah di dalam Alkitab itu, hati nurani ditekan sampai dia tidak bersuara lagi. Kalau orang sudah biasa berbohong, pertama kali berbohong mungkin merasa tidak nyaman, ya. Ada suara Roh Kudus itu. Tapi kalau terus-menerus menjadi tabiat dia, menjadi karakter dia, suara Roh Kudus tidak bersuara lagi. Menjadi tabiat dia untuk begitu gampang untuk berbohong. Saudara-saudara sekalian, ucapan dan perbuatan kita mencerminkan isi hati kita. Yang kedua, pedoman penting untuk semua yang kita katakan, untuk semua yang kita lakukan adalah kita bertanya apa tujuannya. Yang kedua, apa caranya. Dan yang ketiga, apa motivasinya. Ini pelajaran etika Kristen. Jadi semua hal yang kita lakukan, yang kita pikirkan, coba kita saring, kita tanya, tujuannya apa? Ya kan? Apakah tujuannya baik? Kalau tujuannya baik, kita bertanya lebih lanjut, caranya bagaimana? Apakah caranya benar sesuai dengan ajaran Alkitab? Ada banyak orang tujuannya baik, tapi caranya tidak benar. Ada istilah tujuan menghalalkan segala cara. Orang Kristen tidak boleh tujuan baik, tapi kita tidak boleh menghalalkan segala cara. Kita harus pikirkan, kita harus gumulkan cara benar sesuai dengan ajaran Alkitab. Ada seorang ibu menjadi guru sekolah minggu sejak dia remaja. Lalu di hari tua dia kena kanker payudara. Teman-temannya dengan hati yang tulus, tujuan yang baik, bilang, kamu jangan fanatik. Jadi orang Kristen baik, tapi jangan fanatik. Ini loh, ada orang pintar di Jawa Tengah. Kamu gak usah pergi ke sana, gak repot-repot. Cukup kirim fotomu. Nanti dia bisa sembuhkan kamu. Saya 1000% percaya orang ini tujuannya baik. Ya, saya percaya sekali. Tapi dia nggak mengerti. Cara yang dia anjurkan tidak sesuai dengan Alkitab. Ibu yang kanker ini mengerti. Ini hal-hal supranatural. Hal-hal supranatural tidak selalu asalnya dari Tuhan. Kuasa gelap pun bisa memberikan kesembuhan. Kuasa gelap pun bisa memberikan kekayaan. Tapi dia katakan pada temannya, tidak. Sekalipun saya harus menderita,
Sekalipun saya harus meninggal, saya tidak mau melakukan itu. Saya hanya ingin berharap pada Tuhan. Tujuan harus baik, cara harus benar. Dan yang ketiga, motivasi. Ketika kita berbicara motivasi, kita berbicara tentang apa yang menjadi alasan saya melakukan sesuatu. Apa yang menjadi penggerak saya mengatakan sesuatu. Apa yang menjadi penyebab saya melakukan sesuatu. Itu motivasi. Motivasi sangat terselubung. Orang lain bisa tidak tahu. Hanya Tuhan dan saya yang tahu. Apa yang menjadi alasan saya ucapkan kalimat itu. Apa yang menjadi alasan saya melakukan perbuatan itu. Itu saya. Pada waktu tsunami di Aceh 2004, gereja-gereja kumpulkan bantuan. Minyak goreng, obat-obatan, pampers, ya, pakaian baru, pakaian bekas, gula, beras. Kirim ke Aceh untuk meringankan beban orang-orang yang mengalami musibah. Sekarang saya mau bertanya, ini penting. Apakah hanya gereja, apakah hanya orang Kristen, apakah hanya lembaga Kristen yang melakukan hal seperti itu? Tolong jawab jujur. Hanya gereja? Bukan. Orang-orang lain juga melakukan hal yang sama. Lalu, kalau begitu Bapak Ibu pernahkah berpikir kalau begitu apa bedanya saya dengan mereka? Ya kan? Hari Minggu kita datang ke gereja, hari lain teman-teman kita, saudara yang tidak seiman dan kita pergi juga ke rumah ibadahnya. Pernahkah kita berpikir apa bedanya saya dengan mereka? Saya puluhan tahun menjadi orang Kristen, menjadi pendeta, selalu berpikir apa bedanya saya dengan mereka. Kalau saya tidak pernah menemukan perbedaan saya dan mereka, saya sama dengan mereka. Di gereja ada banyak aktivis, hampir setiap hari muncul di gereja menyumbangkan pikiran, tenaga, uang mereka. Di tempat lain juga banyak orang seperti itu. Bahkan mungkin lebih banyak. Kalau begitu apa bedanya? Bedanya di sini, motivasi. Saya melakukan itu karena Kristus telah mengasihi saya. Saya melakukan ini untuk memuliakan Kristus. Dan motivasi seperti itu tidak akan dimiliki oleh orang-orang yang di luar Kristus. Jadi Bapak Ibu, yang pertama Amsal bilang jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa harus waspada? Karena setiap saat ya, bisa muncul keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena setiap saat bisa muncul pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, pedoman penting bagi kita semua. Setiap yang kita katakan, yang kita perbuat harus baik, benar caranya, dan tulus, selaras pikiran, hati, mulut, perbuatan kita. Mengapa persoalan karakter penting? Bagian terakhir ya dari khotbah saya. Heraklitus, seorang filsuf Yunani, berkata, karakter is destiny. Karaktermu itu nasibmu. Bagaimana karaktermu, itulah nasibmu. Saya kalau dikasih kesempatan pembinaan ke anak-anak remaja pemuda, sering saya bawa koran, guntingan lowongan pekerjaan. Saya kasih anak-anak baca. Coba baca ya, baca. Coba apa ditulis? Oh, syaratnya IPK sekian.
bisa bahasa Inggris, ya. Nanti ada tambahan punya kendaraan sendiri. Lalu saya suruh mereka berpikir, coba apa artinya? Lause artinya IPK kita harus bagus. Tapi saya juga bilang kepada mereka, ingat ya, IPK-mu hanya diperlukan pada waktu kamu wawancara. Setelah kamu terima kerja, mana mau bosmu ingat-ingat IPK-mu berapa? Nggak ada. Surat lamaranmu pun sudah masuk tempat sampah. Yang diperlukan sekarang adalah karaktermu, kepribadianmu. Apakah kamu seorang yang bisa diandalkan? Orang yang jujur, orang yang semangat. Karakter is destiny. Jadi pengusaha perlu karakter, ya kan? Anda kredit di bank lalu tidak bisa menyelesaikan. Anda hutang dengan pengusaha yang lain, Anda tidak jujur, Anda kehilangan kepercayaan. Yang kedua, mengapa karakter penting? Tuhan Yesus berkata, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Pendeta A kelakuannya terbuka. Suatu saat pada akhir zaman semua akan dibuka. Ada kalimat yang bagus oleh Abraham Lincoln, ya, Presiden Amerika. Anda bisa menipu beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang. Beberapa. Sepanjang waktu. Mungkin si A, si B sampai meninggal dia tidak tahu bahwa dia ditipu. Ya. Beberapa orang sepanjang waktu. Dan Anda bisa menipu, Anda bisa bersandiwara kepada semua orang hanya beberapa waktu. Betul kan? Kita tidak bisa menipu orang, bersandiwara di hadapan orang sepanjang waktu. Tuhan mengingatkan kita semua, kemunafikan akan disingkapkan. Dan orang munafik akan dihakimi. Yang terakhir, orang jenius dikagumi. Banyak orang tua pengen anaknya jenius, nilainya bagus. Mengalahi keinginan anaknya punya karakter yang baik. Orang kaya didengki. Ya. Yang dengki biasanya orang yang nasibnya kurang baik, yang malas. Orang berkuasa ditakuti, orang berkuasa yang lalim. Kalau orang berkuasa yang baik disayang. Namun hanya orang berintegritas yang dipercaya. Berintegritas itu apa, Bapak Ibu? Tadi sudah saya katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan selaras. Jangan sampai lain di bibir, lain di hati. Mari Bapak Ibu, kita orang tua jadi teladan di gereja. Sekali lagi, jangan pikir anak kita bodoh. Anak tahu siapa orang tuanya. Anak-anak, jangan juga pikir orang tuamu bodoh. Orang tua tahu siapa Anda ketika di hadapan orang tua dan ketika tidak di hadapan orang tua. Kita di gereja juga jangan berpikir orang lain bodoh, kita bisa bersandiwara. Mari kita membangun kehidupan yang genuine, ya.
yang apa adanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya memberikan kesempatan untuk setiap kita mengambil waktu berdoa secara pribadi untuk kehidupan pribadi dan keluarga masing-masing. Biarlah di tengah-tengah kehidupan keluarga, bergereja, kita boleh tampil genuine apa adanya. Kita tidak memakai dunia ini sebagai panggung sandiwara. Kita sudah belajar dari Alkitab bagaimana sikap Tuhan Yesus yang keras sekali terhadap kemunafikan orang-orang Farisi. Silakan Bapak Ibu berdoa masing-masing. Sekarang saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan menghampiri Tuhan di dalam beberapa pokok doa syafaat kita. Ya Tuhan, kami menghampiri Dikau selaku umat percaya untuk memanjatkan beberapa pokok doa syafaat. Kami berdoa untuk pengurus yang sebentar akan diteguhkan. Tuhan yang telah memilih mereka, Tuhan yang telah memanggil mereka, biarlah mereka menyadari semua ini adalah hak istimewa, kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan, anugerahkanlah hikmat, anugerahkanlah kekuatan, anugerahkanlah tuntunan kepada mereka, anugerahkanlah kesehatian kepada mereka. Dan biarlah mereka boleh bekerja bergandengan tangan bersama-sama dengan pengurus yang lain, dengan jemaat, dengan hamba Tuhan untuk memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah apa yang mereka kerjakan menyenangkan hatimu, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami serahkan keluarga setiap pengurus. Biarlah Tuhan memberkati, menjaga keluarga mereka masing-masing, agar keluarga ini juga menjadi keluarga yang sungguh melihat Tuhan hadir ketika mereka melayani Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa yang besar ini. Kami melihat ada banyak persoalan. Kadang-kadang kami menjadi pesimis akan masa depan dari generasi muda. Tuhan, kasihanilah. Engkau telah menempatkan kami sebagai gerejamu di tengah-tengah bangsa yang besar ini. Biarlah gerejamu Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Beri kepada mereka roh yang takut akan Tuhan. Mereka boleh menjadi orang-orang, para pemimpin yang berkarakter, yang jujur, yang punya hati untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil. Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaan misi dari GKA Elion. Biarlah Engkau menyertai para hamba-hambamu, para aktivis. Engkau membuka ladang-ladang baru, Engkau menumbuh kembangkan gereja-gerejamu menjadi sarana umat percaya boleh semakin mengenal Dikau, belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh dengan kuasa dan belas kasihan. Jika Tuhan berkenan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Tetapi jika Tuhan punya maksud rencana yang lain, Tuhan beri pengertian kepada anak-anak-Mu ini, sehingga mereka boleh melihat maksud dan rencana Tuhan yang baik, yang indah atas diri mereka. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang bermasalah dengan masalah ekonomi.
keluarga yang bermasalah dengan hubungan satu dengan yang lain. Tuhan kasihani mereka. Hadirlah di tengah-tengah pergumulan mereka. Nyatakanlah dirimu sebagai gembala yang baik atas kehidupan mereka. Dan biarlah mereka juga boleh menempatkan Dikau sebagai Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah bersyukur dan memohonkan semua ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Bersama dengan gereja di sepanjang segala masa dan sepanjang segala abad, mari bersama-sama kita mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Ibadah kita masih belum selesai, kita akan mengikuti seluruh rangkaian prosesi peneguhan pengurus. Shalom Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan meneguhkan pengurus umum dan juga pengurus komisi periode 2025 sampai 2027. Kepada semua pengurus umum, saya persilakan untuk berdiri. Silakan. Nama-namanya Anda bisa lihat ya, sesuai dengan jabatan ya. Yang pertama Ibu Miausien sebagai ketua, sekretaris Bapak Irwantoro, Bendahara 1 Bapak David Condro, Bendahara 2 Bapak Yap Sugeng, Si Ibadah Ibu Putu Dewi, Si Persekutuan Doa Ibu Vivi Liati Gani, Si Administrasi dan Sarpras Bapak Krisostom Andoko, dan Si Penghubung Komisi Bapak Mas Yogo Pangestu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pengurus umum ya yang telah dipilih di antara kita, dan mereka akan mengemban tugas untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu pengurus, sesuai firman Tuhan bahwa dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, bagaimana rasul-rasul kemudian memilih para diaken atau para pengurus ya untuk membantu di dalam pelayanan, khususnya menangani orang-orang miskin ya pada awalnya. Akan tetapi kemudian jabatan ini dipertahankan gereja sampai pada saat ini, dan bukan saja memperhatikan orang miskin tapi juga dikatakan membantu dalam segala bidang administrasi gereja. Oleh karena itu dalam firman Tuhan Markus 10 ayat 45 mengatakan, sebagaimana anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani, demikian juga setiap anggota gereja terpanggil untuk melayani Tuhan dan gerejanya. Firman Tuhan berkata,
Dalam 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 13 menyebutkan bahwa sebagai seorang pelayan atau pengurus ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Dikatakan haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan baik, sehingga dalam iman kepada Yesus Kristus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Saudara-saudara yang kami kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memilih saudara-saudara di depan kita ini sebagai pengurus GKLN Rungkut periode 2025-2027. Oleh sebab itu, hendaklah saudara-saudara memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan tekad pelayanan yang kuat. Sekarang berdasarkan tugas yang diberikan kepada saya sebagai gembala, izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan dan saudara akan menjawab dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Yang pertama, apakah saudara-saudara yakin dengan segenap hati bahwa saudara telah terpanggil oleh Tuhan dalam jabatan sebagai pengurus dan bersedia untuk senantiasa setia dalam pelayanan kudus ini? Yang kedua, apakah saudara-saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah dan merupakan standar satu-satunya dalam kepercayaan dan kehidupan saudara? Yang ketiga, apakah saudara-saudara bersedia dengan rajin berdoa, membaca Alkitab dan melaksanakannya, sehingga saudara-saudara maju dalam kehidupan rohani, memuliakan Allah dan menjadi teladan dalam hidup saudara? Yang keempat, dalam terang pengakuan Imam Reform Sinode Gereja Kristen Abdiel, apakah saudara bersedia dengan segenap hati dan dengan sekuat tenaga menentang segala ajaran bidat dan ajaran palsu? Yang terakhir, apakah saudara-saudara bersedia menaati tata dasar Sinode Gereja Kristen Abdiel dan memenuhi segala tugas dan tanggung jawab saudara sebagai seorang pengurus? Apakah jawabmu, Ibu Miausian? Bapak Irwantoro, Bapak David Condro, Bapak Yap Sugeng, Ibu Putu Dewi, Ibu Viviliati Gani, Bapak Krisostom Andoko, Bapak Mas Yogo Pangestu. Silakan berlutut. Saya minta semua bangkit berdiri. Bapa di surga, Engkau mendengar kesedihan mereka untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kiranya memperlengkapi mereka dengan segala karunia yang mereka butuhkan di dalam melayani Engkau. Mungkin di dalam perjalanan pelayanan mereka ke depan, ada banyak kerikil-kerikil, ada banyak halangan, bahkan mungkin ada salib yang mereka harus pikul. Akan tapi ya Tuhan, biarlah kasih dan penyertaan-Mu selalu menyertai mereka, menopang mereka, memberkati mereka, baik mereka beserta keluarga mereka, dapat menjadi saksi Tuhan, dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Biarlah melalui tutur kata, tingkah laku dan perbuatan mereka, nama Tuhan ditinggikan. Dan biarlah Tuhan selalu menyertai mereka dan memberkati mereka. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan memampukan mereka dan menaungi mereka untuk melayani Engkau sebagai seorang pelayan Kristus mulai saat ini sampai masa Tuhan akan bertemu dengan mereka atau bahkan berakhirnya periode ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan berdiri. Silakan duduk saudara. Saya minta dengan hormat untuk balik ke jemaat.
Bapak Ibu, inilah dia pengurus GKLN Rungkut periode 2025-2027. Kita berikan aplaus ya. Karena mereka adalah pengurus ya, mereka akan melayani Bapak Ibu jemaat. Jadi kalau ketemu mereka ya dimanapun sapa, jangan sungkan dan malu ya. Bila perlu minta traktir juga boleh ya. Nah, karena mereka adalah pengurus yang Tuhan percayakan. Tapi jangan memanfaatkan itu ya. Nah, jadi kalau ada masalah apapun, hafal wajah-wajah mereka. Inilah pengurus yang akan membantu pelayanan saya sebagai gembala di tempat ini ya. Kita berikan aplaus sekali lagi. Oke. Kalau sudah, silakan bisa kembali ke tempatnya. Selanjutnya kita akan meneguhkan pengurus komisi-komisi ya. Silakan semua pengurus komisi berdiri di tempat. Yang pertama adalah pengurus komisi sekolah minggu. Sebagai ketua Ibu Tan Mei Ing. Ya. Wakil Ibu Yolanda, Sekretaris Christine Gunawan, ya, mungkin berhalangan ya. Bendahara Ibu Lim Ichun, Bendahara 2 Ibu Lim Iling, dan si pemerhati Ibu Fung Ling. Kemudian pengurus Komisi Usia Indah, Ketua Ibu Mike Cendrawati, Wakil Ketua Ibu Viviliati Gani, Bendahara Ibu Inge Widiawati, si pemerhati Ibu Farah Sari, dan pembantu umum ini berhalangan dua-dua Yuskana Lawati dan Ibu Wong Lime. Pengurus Komisi Remaja, Ketua Daniel Christopher Pamuji Utama, Sekretaris Saudara Calvin Effendi, Bendahara Saudari Lucille Yang, si ibadah Saudari Shebi Netisa Tanjung, si multimedia Saudari Jennifer Gabriela Osmond, si pemerhati Saudari Sharon Nesika Tanjung. Ini tidak ada kong kali kong ya saudara, ya, karena yang milih adalah pembimbingnya ya. Jadi kebetulan 2 anak saya masuk jadi pengurus ya. Jadi tidak ada KKN di dalamnya. Ini saya perlu tegaskan. Selanjutnya adalah pengurus Komisi Youth atau Pemuda, New Youth ya. Ketua Saudara Andi Cahya Santosa, Sekretaris Saudari Adeline Elita Wijaya, berhalangan. Bendahara Saudari Aileen Sitiama, si pemerhati sama ya, Adeline Elita Wijaya. Oke, yang berdiri di depan kita adalah para pengurus komisi yang akan diteguhkan ya. Sebagaimana anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, demikian juga setiap anggota gereja terpanggil untuk melayani Tuhan dan gerejanya. Saudara-saudara yang berdiri saat ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya adalah orang-orang yang terpilih sebagai pengurus Komisi Usia Indah, Komisi Pemuda, Komisi Remaja, Komisi Sekolah Minggu, periode 2025-2027. Oleh karena itu kita akan meneguhkan mereka dan mendoakan mereka agar Tuhan memakai mereka dalam pelayanan gereja. Untuk itu dengarkanlah sebagai berikut. Pengurus Komisi Pemuda Remaja. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan ingat, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam 1 Timotius 4:12 mengatakan, jangan seorang pun menganggap kau rendah karena engkau muda,
Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu. Kepada Komisi Usia Indah, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan ibumu Yonika, dan aku yakin juga hidup dalam dirimu juga. Kepada guru-guru sekolah minggu, dengarkanlah. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena itu aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Saudara, bersyukur Tuhan sudah memilih saudara dari sekian banyak orang, tapi perhatikanlah beberapa pertanyaan ini yang saudara akan jawab dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang pertama, apakah saudara-saudara yakin dengan segenap hati bahwa saudara-saudara telah terpanggil untuk pelayanan kudus ini oleh jemaat Tuhan dan dengan demikian juga oleh Allah sendiri? Yang kedua, apakah saudara-saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah dan merupakan standar satu-satunya dalam kepercayaan dan kehidupan saudara? Yang ketiga, apakah saudara-saudara bersedia dengan rajin berdoa, membaca Alkitab dan melaksanakannya, sehingga saudara-saudara maju dalam kehidupan rohani, memuliakan Allah dan menjadi teladan dalam hidup saudara? Yang keempat, dalam terang pengakuan iman reform Sinode Gereja Kristen Abdiel, apakah saudara bersedia dengan segenap hati dan dengan sekuat tenaga menentang segala ajaran bidat dan ajaran palsu? Yang terakhir, apakah saudara bersedia menerima bimbingan dari para hamba Tuhan dan melaksanakan tugas dan pelayananmu dan memenuhi semua tanggung jawab dan kewajiban saudara sebagai seorang pengurus komisi? Apa jawabmu? Yang pertama, saudara Tan Mei Ing. Saya panggil Lause saja ya. Lause Yolanda. Lause Lim Ichun. Lause Lim Iling. Lause Fong Ling. Semoga Tuhan mendengar apa yang sudah katakan ya. Pengurus Komisi Usia Indah, Ibu Mika Cindrawati, Ibu Vivi Liatigani, Ibu Inge Widiati, Ibu Farasari, ya, semoga Tuhan mendengar ya. Pengurus Komisi Remaja, Saudara Daniel Christopher Pamuji Utama, Saudara Calvin Effendi, Saudari Lucille Yang, Saudari Sebi Netisa Tanjung, Saudari Jennifer Gabriela Osmond, Saudari Sharon Nesika Tanjung. Semoga Tuhan mendengar apa yang saudara katakan ya. Pengurus Komisi Youth, Saudara Andi Cahya Santosa, Saudari Aileen Cynthia Mak. Ya, sisanya tidak ada, cuma 2 orang ya. Oke, silakan berlutut. Ya, berlutut ya. Saya minta jemaat bangkit berdiri. Bapa di surga lah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan para pengurus komisi-komisi ke dalam tangan Tuhan. Bapa, biarlah Engkau memperlengkapi mereka dengan segala karunia yang mereka butuhkan. Biarlah apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, nama Tuhan ditinggikan. Dan biarlah Tuhan memberkati dalam segala pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan berikan karunia dan kemampuan daripada surgawi. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau yang akan membimbing dan menuntun hidup mereka, supaya tutur kata mereka dan tingkah laku mereka dimanapun berada dapat menjadi berkat bagi banyak orang.
dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati hidup mereka mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan berdiri kembali. Jemaat silakan duduk. Silakan menghadap jemaat. Bapak Ibu, inilah dia pengurus komisi. Sama dimanapun Anda bertemu, sapa mereka ya. Dan seandainya ada kesalahan, saudara bisa mengingatkan mereka juga. Ya, tentunya dengan kasih ya. Nah, ini akan menjabat 2025 sampai 2027. Ya, kiranya Tuhan akan memampukan mereka ya. Oke, kalau sudah difoto silakan bisa kembali ya. Sudah ya, oke, silakan kembali ke tempat. Kita berikan aplaus sekali lagi ya. Demikianlah berakhirnya peneguhan, saya serahkan kembali ke liturgus. Oke, silakan duduk ya. Marilah kita terus bersama mendukung dalam setiap pelayanan bagi anak-anak Tuhan yang sudah terpilih sebagai pengurus. Kita sebagai jemaat, kita hendaknya terus mendoakan dan mendukung di dalam doa. Mari bersama kita akan mempersiapkan persembahan kita, persembahan yang terbaik yang akan kita berikan bagi Tuhan kita, sebab Dia adalah Tuhan Yesus yang baik. Sungai tidak mengalirkan air untuk mendapatkan air, tetapi karena sungai sudah terhubung dengan sumber air yang tak habis, yang mengalirkan air dan memberi manfaat. Begitu juga kita melayani Tuhan, bukan untuk mencari berkat, namun kita sudah diberkati. Kita memberikan persembahan bukan supaya kita diberkati, tapi kita sudah diberkati Tuhan terlebih dahulu. Mari bersama kita akan pujikan Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jemaat dipersilahkan untuk bertepuk tangan, kita bersuka cita. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, bersama jemaat, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi, untuk selama-lamanya, lamanya. Tuhan Yesus baik. Dengan kasih dipersilahkan Evangelis Nesin memimpin kita dalam doa persembahan. Kita akan mengakhiri ibadah kita kebaktian yang kedua pada siang hari ini. Kita akan kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Allah kita, Allah Tritunggal. Kita akan bersama, kita akan pujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Karyanto. Yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Tunaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita sesuai dengan profesi kita masing-masing dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab. Dan di dalam segala situasi hidup yang Tuhan izinkan kita alami baik suka maupun duka, mari kita terus bersandar dan mengandalkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekarang arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kiranya
jemaat dipersilahkan duduk. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.